Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, dimanapun kalian berada, semangat selalu dan makin semangat dalam mempersiapkan diri menghadapi UTBK tahun ini. Nah, kali ini kita akan membahas soal latihan UTBK Kimia part yang kelima, yaitu tentang materi sel volta. Nah, apa aja soal-soal yang akan kita bahas? Mari kita lihat bersama. Pertama, suatu sel volta terdiri dari elektroda seng dan tembaga. Pernyataan yang benar dari sel di atas adalah, nah kita perhatikan di sini ada elektroda seng dan tembaga. Nah, bagaimana kita mengetahui reaksi sel volta dari seng dan tembaga? Maka kata kuncinya adalah kita harus mengingat urutan dari deret volta. Nah, pada deret volta, seng atau Zn itu berada di sebelah kiri ya dibandingkan Cu. Cu sebelah kanan. Maka sehingga yang pertama kita dapat simpulkan Zn itu lebih mudah mengalami oksidasi. Kenapa? Dia di sebelah kiri, artinya E0 selnya atau potensial reduksinya lebih kecil dibandingkan Cu. Maka Zn itu terjadi oksidasi dan bertindak sebagai anoda. Di mana anoda pada deret volta kutubnya adalah negatif. Begitu juga sebaliknya, maka Cu lebih mudah mengalami reduksi dan bertindak sebagai katoda ya, yang bermuatan positif. Ini kebalikan dari anoda yang bermuatan negatif. Ingat jangan ketuker ya. Kutub negatif dan positif pada sel volta dan elektrolisis itu berkebalikan. Ya, jangan pernah ketuker. Karena ketuker nanti pasti salah jawabannya. Nah, maka kemudian diagram selnya, karena sesuai yang diinginkan di sini ya, diagram selnya karena Zn ini mengalami oksidasi, maka Zn yang kita tulis terlebih dahulu. Zn solid, kemudian satu garis untuk membedakan perbedaan fase Zn dengan Zn2+, kemudian ini artinya ada dua garis menunjukkan jembatan garam, kemudian Cu2+ mengalami reduksi menjadi Cu. Nah, atau ketika kita tuliskan reaksi selnya, maka kita dapatkan Zn ditambahkan Cu2+ menghasilkan Zn2+ tambah Cu. Ya, maka nomor 1, pernyataan yang benar adalah yang mana nih? Yang E ya. Jadi reaksi selnya yaitu Zn tambah Cu2+ menghasilkan Zn2+ tambahkan Cu. Diagram selnya juga salah, kemudian di sini seng sebagai elektroda positif salah ya. Karena seng harusnya negatif. Seng terjadi reaksi reduksi harusnya oksidasi, dan tembaga harusnya katoda bukan anoda. Kita ke nomor 2. Bila diketahui Ni tambah 2F tambah Fe2+ ya, menghasilkan Ni2+ tambah Fe. Di sini diketahui E0 selnya dari reaksi ini minus 0,19 volt. Kemudian reduksi Al3+ dan Fe2+. Reduksi Al3+, E0 selnya minus 1,66 volt dan Fe2+ minus 0,44 volt. Maka potensial sel standar untuk reaksi 2Al tambah 3Ni2+ menghasilkan 2Al3+ tambah 3Ni adalah, nah jadi di sini diberikan beberapa reaksi di atas, dan dari reaksi itu didapatkan sebuah reaksi yang baru. Ya, maka ini yang perlu kita otak-atik. Nah, karena di otak-atik maka kita perlu ingat sifat-sifat dari E0 selnya. Yang pertama, jika reaksi ini kita balik, seumpamanya yang pertama kita balik, maka E0 selnya kita kalikan minus 1 atau berubah dari negatif ke positif. Kalau positif berarti menjadi negatif. Yang kedua, jika reaksi dibalik atau dikali atau dibagi dengan suatu angka, maka E0 selnya tetap tidak berubah ya, tidak kemudian ikut dikali maupun dibagi. Karena nilai E0 sel ini tidak dipengaruhi oleh perubahan koefisien pada reaksi. Ya. Nah, maka reaksi yang bawah ini kita bisa dapatkan dengan mengotak-atik yang di atas. Yang langkah pertama, kita lihat di sini, ini ada Ni2+, di sini Ni2+ di belah kanan. Sedangkan reaksi yang diinginkan Ni-nya sebelah kiri, maka kita balik. Ini koefisiennya 1, di sini 3, maka kita kalikan 3. Jadi yang pertama, kita balik reaksinya, kemudian kita kalikan 3. Kita dapatkan 3Ni2+ tambah 3Fe menghasilkan 3Ni tambah 3Fe2+.
E0 selnya karena dibalik maka negatif menjadi positif atau kita kalikan -1 sama aja. Ya. Sekalipun di sini kita kalikan 3 koefisiennya, E0 selnya tidak berubah. Kemudian langkah kedua, kita lihat di sini AL. AL itu yang diinginkan ada di sebelah kiri, sedangkan AL yang pada reaksi kedua di sebelah kanan. Maka kita balik, dan di sini 2 nih. AL-nya di sini 1. Maka kita kalikan 2. Dibalik dan kita kalikan 2. Menjadi 2 AL mengalami oksidasi menjadi 2 Al3+ tambah 6 elektron. Maka E0 selnya dibalik, karena reaksi yang kedua dibalik. Nah, reaksi yang ketiga gimana ini dengan reaksi yang ketiga? Reaksi yang ketiga itu menghilangkan yang tidak dibutuhkan ya. Kan di sini tidak lagi dibutuhkan Fe, sedangkan di reaksi pertama ini ada Fe. Maka Fe ini kita kalikan ya, biar sama. Di sini Fe-nya 3, di sini Fe-nya 1. Oh, ini 3 ya, maaf ini 3 bukan di atas karena udah di sini ya. Di sini 1, maka kita kalikan 3. Nggak perlu dibalik karena posisinya sudah sesuai. Fe yang pengen kita hilangkan karena nggak ada di reaksi yang diinginkan, ini nggak ada. Itu Fe-nya ada di sebelah kiri, dan reaksi yang ketiga ada di sebelah kanan. Maka tinggal kita kalikan 3, E0-nya tidak berubah, itu tetap minus 0,44 volt. Nah, setelah ini baru kita jumlahkan. Yang kanan ketemu kanan saling menghilangkan, elektron juga saling menghilangkan kanan dengan kiri, sedangkan kanan dengan kanan dijumlahkan dan kiri dengan kiri juga dijumlahkan. Maka kita dapatkan 2Al tambah 3 Ni2+, ini Fe-nya hilang ya, karena 3 Fe sama, hilang. Kemudian elektronnya juga habis bereaksi, kiri dengan kanan saling menghilangkan, menghasilkan 2Al3+ tambah 3 Ni. Maka E0 selnya tinggal kita jumlahkan saja. Positif 0,19 tambah 1,66 dikurangi 0,44, ketemunya 1,41 volt, yaitu jawabannya yang B. Nah, ke soal yang ketiga, pada reaksi Ni ditambah 2 AgNO3 menghasilkan NiNO3 2 kali tambah 2 Ag. Menurut reaksi di atas, bagan sel volta dapat dituliskan. Nah, di sini reaksinya adalah reaksi molekuler ya, tidak ada ion. Nah, maka yang ditanyakan di sini adalah notasi sel. Maka kita uraikan dulu atau kita tentukan dulu mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Kita lihat spesies yang mengalami oksidasi itu Ni menjadi Ni2+. Dari mana taunya? Di sini Ni 0 oksidasinya, biloxnya maaf. Di sini NiNO3 2 kali, berarti Ni2+. Berarti dari 0 ke 2+, maka mengalami reaksi oksidasi. Jadi Ni ke Ni2+. Kemudian spesies yang mengalami reduksi itu Ag. Di sini AgNO3, berarti Ag-nya positif 1. Kemudian menjadi 0 atau Ag. Jadi positif 1 ke 0 artinya mengalami reduksi. Nah, setelah kita tentukan Ni menjadi Ni2+, kemudian Ag+ menjadi Ag yang mengalami reduksi, baru kita tuliskan notasi selnya. Jadi ingat, notasi sel itu diawali oleh reaksi oksidasi dulu. Jadi Ni, kemudian satu garis menunjukkan perbedaan fase menjadi Ni2+, kemudian 2 garis menunjukkan jembatan garam, kemudian yang mengalami reaksi reduksi Ag+, kemudian Ag. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Berikutnya kita ke soal yang keempat. Dari data E0 sel Cu yaitu positif 0,13 volt dan E0 sel Zn minus 0,76 volt, maka dapat dikatakan dalam keadaan standar, ini suruh menganalisis ya. Kalau kita lihat di sini berarti potensial reduksi standar ini yang diketahui dalam soal ini. Kemudian kita diminta untuk menentukan reaksi sel volta atau reaksi spontan yang dapat terjadi antara Cu dengan Zn. Yang pertama, E0 sel itu merupakan potensial reduksi standar. Artinya semakin besar E0 selnya, maka semakin mudah mengalami reduksi. Maka kita cek. Nah, di sini E0 sel Cu itu lebih besar dibandingkan E0 sel Zn. Maka Cu ini lebih mudah mengalami reduksi.
Nah, kalau mengalami reduksi dari Cu2+ menjadi Cu, maka kita katakan lebih mudah mengendap. Karena Cu2+ itu aqueous, terreduksi, menghasilkan Cu dalam bentuk solid, artinya mengendap. Nah, kemudian karena Cu mengalami reduksi dan maka Zn mengalami oksidasi. Ya, karena mengalami oksidasi dari Zn solid atau padatan Zn menjadi aqueous, artinya larut dong, dari padatan kemudian menjadi larutan. Maka kita katakan Zn ini lebih mudah larut. Ya, dari Zn menjadi Zn2+. Berikutnya pada deret volta, Zn ini berada di sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Karena ini diketahui Zn itu lebih negatif dibandingkan Cu, E0 selnya. Maka ingat deret volta itu semakin ke kanan, itu semakin besar nilai E0 selnya. Semakin ke kiri, semakin kecil. Maka dalam deret volta, Zn berada di sebelah kiri dari Cu. Dan notasi selnya, karena Zn mengalami oksidasi, maka Zn yang dituliskan dulu, Zn menjadi Zn2+, kemudian 2 garis, Cu ini reduksi, Cu2+ menjadi Cu. Maka dari kesemua penjelasan ini, jawaban yang benar adalah yang D. Ya, karena logam Zn lebih mudah larut menjadi ion Zn2+ dibandingkan dengan logam Cu. Karena Zn yang mengalami oksidasi. Kenapa? Karena E0 selnya lebih kecil. Berikutnya soal nomor 5. Suatu sel volta terdiri dari elektroda logam A dan B. Jika E0A, ini E0 dari A2+ menjadi A, berarti ini reduksi ya, sebesar A volt, kemudian E0 B2+ menjadi B itu sebesar B volt, di mana nilai A lebih besar dibandingkan B, maka pernyataan yang benar mengenai sel volta tersebut, ini lagi-lagi suruh menganalisis ya, kejadiannya apa. Jadi potensial selnya dalam bentuk notasi. Nggak usah bingung ya, notasi dengan reaksi sama aja. Ini potensial reduksi ya, jadi A2 menjadi A. Kalau kita tuliskan begini, jadi yang pertama ubah dulu sel, notasi sel menjadi reaksi sel. A2+ menjadi A, ketambahan 2 elektron mengalami reduksi E0 selnya sebesar A. Sedangkan B2+ tambah 2 elektron menjadi B. E0 selnya sebesar B. Sedangkan di sini diketahui A itu lebih besar dibandingkan B. Maka yang pertama, A karena lebih besar dibandingkan B, maka A ini lebih mudah mengalami reduksi. Ya, karena reduksi maka dia bertindak sebagai katoda, kutubnya positif. Maka jawaban A ini salah. Kemudian jawaban B, kita cek B-nya. Karena A ini mengalami reduksi, maka B itu lebih mudah mengalami oksidasi, bertindak sebagai anoda, dan kutubnya adalah negatif. Nah, maka B bertindak sebagai elektroda negatif. Jawaban B yang benar ya. Sebenarnya kalau sampai sini udah benar, nggak usah cari yang lain. Tapi untuk memastikan, saya bahas juga bagaimana dengan E0 selnya, maka E0 sel itu sama dengan A-B, bukan A+B. Kenapa A-B? Karena yang B ini mengalami reduksi. Mengalami oksidasi karena B-nya lebih kecil dibandingkan A. Karena mengalami oksidasi, maka reaksi ini dibalik. Karena dibalik, maka B-nya negatif. Maka ketika kita jumlahkan A min B atau A ditambah minus B, maka ketemunya E0 selnya adalah A min B. Nah, kemudian di sini pada elektroda A terjadi reaksi oksidasi. Salah ya. Karena pada elektroda A itu katoda mengalami reduksi. Elektron mengalir dari A ke B. Salah, harusnya elektron itu mengalir dari B ke A. Kenapa? Karena B yang mengalami oksidasi. Oksidasi itu terjadi karena kehilangan elektron sehingga biloxnya naik. Maka elektron itu mengalir dari oksidasi ke reduksi. Ya. Jadi dari B ke A, karena B yang mengalami oksidasi, maka dari B ke A. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Berikutnya soal nomor 6. Suatu sel volta terdiri dari elektroda Ag yang dicelupkan ke dalam larutan Ag plus 1 molar dan elektroda Zn yang dicelupkan ke dalam larutan Zn2 plus 1 molar.
Bila diketahui E0 sel Ag 0,8 volt, sedangkan E0Zn minus 0,76 volt, maka pernyataan yang tidak benar. Yang ditanyakan yang tidak benar. Nah, keywordnya adalah E0 sel Ag ini lebih besar dibandingkan E0 sel Zn. Artinya potensial reduksinya Ag lebih besar dibandingkan Zn. Maka kita dapatkan Ag lebih mudah mengalami reduksi karena potensial reduksi lebih besar, artinya lebih mudah reduksi. Dan bertindak sebagai katoda, kutubnya positif. Sedangkan Zn itu mengalami oksidasi, bertindak sebagai anoda. Kita cek dulu di option, elektroda Ag bertindak sebagai katoda, benar. Elektroda Zn bertindak sebagai anoda, benar. Kemudian potensial selnya 1,56 kita cek. Potensial selnya yaitu positif 0,8 volt dikurangi negatif 0,76. Kenapa dikurangi negatif? Perhatikan, kalau ini nggak mau diubah, maka standarnya rumus dari E0 sel adalah E0 sel reduksi min oksidasi. Nah, kita nggak usah bingung-bingung membalikkan reaksi Zn menjadi oksidasi, tinggal masukkan ke rumus saja. Maka yang reduksi adalah Ag yang nilainya lebih besar, kemudian dikurangi dari yang lebih kecil. Ya, maka kita kalikan silang, minus ketemu minus jadi positif. Kita dapatkan positif 1,56 volt. Berikutnya, ini jadi benar ya yang C. Yang D, reaksi selnya adalah 2Ag tambah Zn2 plus menghasilkan 2Ag plus tambah Zn. Di sini Ag mengalami reduksi, sedangkan Zn mengalami oksidasi. Maka benar ya. Maaf, kebalik nih. Harusnya ini yang benar. Jadi Zn yang mengalami oksidasi dari Zn menjadi Zn2 plus, sedangkan Ag mengalami reduksi dari 2Ag plus menghasilkan 2Ag. Maka yang D yang salah ya. Ini kebalik karena Ag di sini mengalami oksidasi. Harusnya dia mengalami reduksi dan Zn harusnya mengalami oksidasi, di sini mengalami reduksi. Terakhir, logam Ag mengendap. Ini harusnya berarti benar. Karena yang dicari adalah yang tidak benar. Ag mengendap. Iya, mengendap karena dia mengalami reduksi dari Ag plus menjadi Ag solid. Ya. Maka dia mengendap. Nah, Ag akan mengendap di katoda karena mengalami reduksi, sedangkan Zn sebaliknya akan tergerus nih elektroda Zn karena mengalami oksidasi. Yang awalnya padatan lama-lama menjadi Zn2 plus, maka lama-lama elektroda Zn-nya akan habis. Jadi jawaban yang tepat di sini yang tidak benar ya, itu yang D. Berikutnya soal nomor 7. Nah, di sini kita diberikan potensial reduksi dari Fe, Pb, Zn, dan Sn. Reaksi yang tidak dapat berlangsung dalam keadaan standar. Jadi kita harus ngecek satu-satu ya. Mana yang tidak berlangsung secara spontan. Syaratnya tidak berlangsung secara spontan berarti E0 sel reaksi itu kurang dari 0 atau nilainya negatif. Maka kita cek satu-satu. Yang A, kita ingat dulu E0 sel itu E0 reduksi min E0 oksidasi. Jadi reduksi kurangi oksidasi. Nggak usah dibalik-balik, tinggal kita masukkan aja. Maka yang A kita dapatkan E0 selnya minus 0,44 dari Fe, kemudian Zn yang mengalami oksidasi di sini minus 0,75. Kita dapatkan positif 0,31 volt. Artinya ini spontan ya. Yang B, antara Pb dengan Fe minus 0,13 dari Pb ini, kemudian Fe-nya yang mengalami oksidasi minus 0,44 volt. Maka kita dapatkan totalnya positif 0,31 volt. Maka ini juga spontan. Yang C, itu antara Sn2 plus dengan Zn. Sn itu minus 0,14, kemudian Zn yang mengalami oksidasi minus 0,75. Kita dapatkan positif 0,61 volt. Ini juga positif atau lebih dari 0 sehingga spontan. Yang D, antara Zn dengan Pb, Zn ini mengalami reduksi dan Pb mengalami oksidasi. Minus 0,75 minus, kemudian dalam kurung minus 0,13 volt. Didapatkan masih minus nilainya, maka yang D antara Zn dengan Pb ini tidak bisa terjadi reaksi redoks spontan. Yang E kita cek sekalian.
antara Sn dengan Fe. Sn yang mengalami reduksi, berarti yang di awal minus 0,14 dikurangi minus 0,44 volt, kita dapatkan positif 0,3 volt. Maka yang E ini mengalami reaksi spontan. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 8. Reaksi elektrokimia berikut yang dapat berlangsung secara spontan. Nah, di sini bedanya sama nomor 7 yang tadi, kita tidak diberikan nilai enol sel masing-masing yang bereaksi di sini. Jadi kata kuncinya adalah kita harus hafal deret volta ya untuk menunjukkan posisinya. Di sini reaksi spontan terjadi, ingat kalau enol selnya lebih dari 0. Dan tadi yang saya sampaikan, kita harus ingat urutan dari deret volta. Kita cek Ag untuk yang A-nya, Ag dengan Cr. Ag itu di sebelah kanannya Cr. Maka Ag itu mengalami reduksi dan Cr mengalami oksidasi. Di sini Ag-nya oksidasi. Harusnya dia reduksi. Maka reaksi yang A ini tidak spontan atau non spontan. Yang B, antara Sn dengan Fe, Sn itu di sebelah kanannya Fe. Ya, Sn di sebelah kanan Fe, maka Sn harusnya mengalami reduksi dan Fe mengalami oksidasi. Sedangkan di sini Sn mengalami reduksi, artinya reaksi ini juga oh iya, maaf ya, salah saya. Reaksinya spontan. Sn benar ya mengalami reduksi dan Fe mengalami oksidasi. Oh iya, saya kira kebalik tadi. Jadi yang B yang benar. Ya, kita cek semuanya. Yang C, Mg dengan Al. Mg itu di sebelah kirinya Al. Maka Mg mengalami oksidasi dan Al mengalami reduksi. Ingat, Al-nya di sini harusnya mengalami reduksi tapi mengalami oksidasi. Dan Mg-nya mengalami reduksi harusnya mengalami oksidasi. Karena kebalik maka non spontan atau tidak spontan. D, Cu dengan H. Cu itu di sebelah kanannya H. Maka H atau Cu itu harusnya mengalami reduksi dan H mengalami oksidasi. Sedangkan di sini H mengalami reduksi reaksinya, sedangkan Cu mengalami oksidasi. Kebalikannya berarti non spontan. Dan yang terakhir yaitu Pb dengan Zn. Pb di sebelah kanannya Zn, maka Pb harusnya reduksi. Sedangkan di reaksi yang E ini Pb mengalami oksidasi. Maka kebalik, sehingga reaksinya adalah non spontan. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan dari ke-8 soal sel volta. Yang berikutnya akan kita lanjutkan ke sel elektrokimia di video berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.